memberikan pelajaran kepada kita apabila kita diberikan amanah harus kita sampaikan semuanya. Kalau kita disampaikan semuanya, hanya kita sampaikan sebagian, itu sebagaimana apa? Termasuk wala taktum syai'an minhum, jangan engkau menyembunyikan sedikit pun. Jika engkau apa? Li'anna kitmanu ba'diya kakitmani kuliah, menyembunyikan sedikit seperti menyembunyikan semuanya. Dari Bapak Aziz 3.500.000 rupiah, alhamdulillah kami ucapkan. Berikutnya menerima infak dari Bapak Sugianto blok B4 ya, sebesar 5 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga ini bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan akan menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut kajian di pagi ini dengan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjutkan Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 67 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi innallaha
لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhar rasulu, wahai rasul, baligh, sampaikan, jami'ama, semua perkara, unzila, yang diturunkan, ilaika, kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Wala taktum, jangan engkau menyembunyikan syai'an, sesuatu, minhu, dari ma, khaufan, karena takut, antanala, engkau mendapatkan, memperoleh, bimakruhin, dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Wa illam taf'al, dan jika engkau tidak melakukan, ailam tablu, tidak menyampaikan, jami'ama, semua perkara, unzila, yang diturunkan, ilaika, kepadamu, fama balagta, berarti engkau tidak menyampaikan risalatahu, risalah Allah. Li'anna kitmana ba'diya, karena sesungguhnya menyembunyikan sebagiannya itu kakitmani kulliya, seperti menyembunyikan semuanya. Kita baca dulu Pak ya. Wallahu ya'simuka, Allah akan menjaga kalian, minan nasi, dari manusia, yaktuluka, yang akan membunuh engkau, wakana, dan wakana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yukhrisu, selalu dikawal, dijaga, hatta nazarat, sehingga turun ayat, faqala, maka Nabi menyampaikan, insarifu faqad asomani Allahu, rawahul Hakim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai rasul, sampaikan yang Allah turunkan kepadamu. Di sini redaksinya pakai ar-rasul. Ya, dimaksud ar-rasul sini adalah Nabi Muhammad. Inilah panggilan apa? Panggilan kemesraan Allah terhadap kekasihnya Nabi Muhammad. Jadi panggilan Allah kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak ya Muhammad. Lain dengan Adam, panggil ya Adam. Nabi Musa ya Musa. Idris ya Idris. Nuh ya Nuh. Tapi Nabi Muhammad panggilannya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, qul li azwajik. Pesan Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, sampaikan semua yang Allah turunkan kepadamu
sampaikan kalimat yang Allah turunkan kepadamu semuanya. Wala taktum syai'an minhu, jangan engkau sembunyikan sesuatu dari apa? Dari wahyu Allah. Kalau engkau sembunyikan khaufan antana labi makruhin, kalau engkau sembunyikan khawatir takut nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Wa illam taf'al, jika engkau tidak melakukan, berarti tidak melakukan apa? Tidak menyampaikan ayat Allah. Fama balagta risalata, berarti engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Ini walhasil Nabi Muhammad mendapatkan amanat dari Allah. Mendapatkan amanat dari Allah. Amanat apa itu? Untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan wahyunya. Disampaikan kepada siapa? Kepada umatnya yang saat itu genting, rawan dalam komunitas jahiliyah parah. Kemudian Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan, untuk melaksanakan syariat, meneruskan syariatnya Nabi saja 500 tahun telah ditinggalkan. Datang wahyu, datang Nabi Muhammad dengan membawa kitab suci Al-Quran. Baligh, sampaikan Muhammad, sampaikan wahyu Allah kepada mereka. Jangan engkau sembunyikan sedikit pun. Jadi kalimat ini memberikan pelajaran kepada kita. Apabila kita diberikan amanah, harus kita sampaikan semuanya. Kalau kita disampaikan semuanya, hanya kita sampaikan sebagian, itu sebagaimana apa? Termasuk wala taktum syai'an minhum, jangan engkau menyembunyikan sedikit pun. Jika engkau apa? Li'anna kitmanu ba'diya kakitmani kuliah, menyembunyikan sedikit seperti menyembunyikan semuanya. Jadi contoh logikanya, umpamanya Pak Azizan nitip ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini ada duit 1 juta, tolong kasih Pak Jono, umpamanya. Titip ya Pak ya, kasih Pak Jono 1 juta. Kemudian 100.000 diambil buat beli rokok, umpamanya, beli kopi, dikasih Pak Jono 900. Walaupun itu 90% diberikan, dilaksanakan amanat tersebut, tapi yang 10% tidak dilaksanakan, disembunyikan. Kakit manikul dia, seperti dia apa? Menyembunyikan uang 1 juta semuanya, bahkan lebih, bahkan lebih. Ini menggambarkan bahwa itu apa? Amanat sangat besar. Amanat itu sangat berat. Dalam ayat yang lain surat Al-Ahzab, inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali, aku telah menawarkan sebuah amanat, yang amanat tersebut ditawarkan kepada apa? Alas samawati wal ard, amanat tersebut disampaikan kepada langit, bumi, wal jibali, dan gunung. Wahai langit, bumi, gunung, mampukah engkau membawa amanat ini? Aku punya amanat agar engkau bisa membawanya. Apa jawabannya mereka? Fa'abaina, mereka, ya Allah, tidak sanggup. Wa asfaqna fiyya, karena amanat tersebut berat ya Allah. Jadi langit, bumi, gunung yang sekuat itu
diberikan amanat Allah mereka tidak sanggup, tidak kuat ya Allah untuk membawa amanat tersebut. Wa hamalahal insan, begitu amanat diberikan kepada manusia, diberikan Nabi Adam, Adam sanggup, Nabi Adam sanggup. Wa hamalahal insan, padahal innal insana kana zaluman jahula dalam surat Al-Ahzab. Padahal innal insana, sesungguhnya manusia, kana zaluman jahula, zaluman dari kata dolim, karena dia banget dolimnya, bahasanya jadi zaluman. Ini dalam ilmu nahwu namanya apa? Segot taksir, yang artinya banyak. Dolimun jadi dolumun. Doluman, dia banyak dolimnya, banyak salahnya daripada benernya. Padahal manusia itu banyak salahnya daripada benernya, banyak lupanya daripada ingatnya. Jahula dari kata jahlun, bodoh. Jahula, banyak bodoh. Jadi seperti kita ini banyak awamnya apa banyak ngertinya Pak kira-kira? Banyak awamnya apa banyak ngertinya? Banyak awamnya, banyak kekurangannya. Di situ dikatakan jahula, bahwa manusia itu banyak lalainya, banyak zalimnya, banyak bodohnya, tapi dia mau membawa amanat. Karena apa? Itu semua adalah apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang-orang yang telah diberikan amanat dengan kehendak Allah, mereka bisa membawa amanat, dan amanat tersebut disampaikan semuanya seperti perintah Allah dalam ayat ini. Wahai Rasul, sampaikan amanat Allah semuanya. Apa itu amanat Allah? Wahyu Allah. Jadi kalau kita buka kitab yang lain termasuk amanat, wa qala ba'duhum iya Al-Qur'an. Al-Quran ini amanat. Kenapa Al-Quran sebagai amanat? Al-Quran sebagai amanat untuk dibaca secara kontinu, minimal sebulan. Jangan sampai kita tidak membuka Al-Quran. Jangan sampai kita tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Nah, tujuannya, fungsinya kita taklim hadir di masjid. Kalaupun kita tidak sempat membuka mushaf, tidak sempat membaca Al-Quran, minimal kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca. Apabila syukur yang kita mendengarkan ayat-ayat Allah tersebut di tempat yang senantiasa dimuliakan Allah, di tempat taklim, di masjid zikir dan lain sebagainya. Hendaknya kita baca. Setelah dibaca, syukur bisa mempelajarinya, syukur bisa kita mengajarkan walaupun satu surat kepada anak-anak kita. Itu amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atibu auladakum bisalasati khisolin. Ajarkan kepada anak-anak kalian bisalasati khisolin, dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, agar mereka cinta terhadap nabi kalian. Wa hubbi ahli baiti, dan cinta terhadap keluarganya, sanak saudaranya, handetolannya. Jangan sampai mereka satu sama yang lain benci, saling membenci dengan
masalah yang sedikit, masalah yang sepele ini bisa berakibat panjang, bahkan bisa berakibat fatal. Sering kita baca berita ya di TV maupun di medsos, gara-gara masa sepele saudara saling membunuh, gara-gara masalah sepele orang tua dibunuh anak, gara-gara masalah sepele, gara-gara uang 100.000 anak dibunuh ayah. Ini apa? Ini karena apa? Karena mereka semuanya itu jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari, syukur kalau bisa wa ta'limuhu, bisa mengajarkan. Jadi kembali lagi bahwa amanat tersebut Nabi pesan sampaikan semuanya, ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalah. Jika engkau tidak melakukannya berarti engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Nah, kemudian kita lanjut lagi bahwa wa qala ba'duhum al-amana wa huwa al-Qur'an. Kemudian Allah bertanya kepada Allah Mahfud, kitab Al-Qur'an yang aslinya kan disimpan di loh Mahfud. Wahai loh Mahfud, aku titipkan amanat terhadap engkau untuk menyimpan Al-Qur'an. Ini awalnya. Kaifa sunata, apa yang kau perbuat amanat tersebut? Loh Mahfud tanyakan amat. Ya Allah, amanat tersebut sudah aku serahkan, salimtu ila Israfil. Ila Israfil. Amanat tersebut sudah aku sampaikan, serahkan terhadap Israfil. Israfil ditanya, gimana Israel, engkau telah mendapatkan amanat dari apa? Dari Lauh Mahfud. Ya benar ya Allah, tapi amanat tersebut sudah aku serahkan, aslamtu ila Mikail, sampaikan pada Mikail. Kemudian Mikail ditanya, wahai Mikail, engkau telah mendapatkan amanat dari Israfil, apakah sudah engkau laksanakan amanat tersebut? Ya Allah, amanat tersebut sudah aku sampaikan kepada Jibril. Jibril ditanya lagi, wahai Jibril, engkau telah mendapatkan amanat dari Israfil, sudah engkau laksanakan amanat tersebut? Ya Allah, amanat tersebut sudah aku sampaikan kepada kekasihmu Muhammad. Sampaikan kepada Muhammad. Wahai Jibril, panggil kekasihku Muhammad, suruh datang ke sini. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad, kaifa sonata, bagaimana aman yang sudah telah engkau jalankan? Bagaimana Muhammad? Ya Allah, aslamtul amanata ala ummati, amanat tersebut sudah aku sampaikan kepada umatku. Berarti Quran ini ditanya mulai dari awal sampai akhir, sampai Nabi menyampaikan bahwa amanat tersebut sudah saya sampaikan kepada umatku. Berarti diserahkan kepada kita semua, diserahkan kepada kita semua. Ya Muhammad, panggil umatmu, suruh datang ke sini, akan aku tanya. Ya Allah, umatku adalah orang yang lemah, tidak mungkin bisa hadir untuk datang ke hari apa, ke tempatmu yang mulia ini, tidak mungkin ya Allah. Izinkan saya bertemu dengan Nabi Adam. Ya udah diizinkan. Ini apa cerita untuk tentang amanat. Nabi Muhammad minta izin agar bertemu dengan Nabi Adam. Ya udah,
diizinkan. Setelah Nabi ketemu dengan Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar wa ana nabiyyuhum. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia yang ada di semuanya ini, dari awal hingga akhir engkau adalah abul bashar wa ana nabiyyuhum, dan kita ini nabi mereka. Bagaimana kalau mereka umat-umat tersebut semua manusia adalah mendapatkan musibah, mendapatkan bencana di hari kiamat? Mereka banyak berbuat dosa. Bagaimana caranya Nabi Muhammad iba? Sekarang gini Muhammad, ya, rebukan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Ya Adam, sekarang separuh-separuh. Dosa mereka yang separuh engkau yang nanggung, separuh lagi aku yang nanggung. Sampai siapa? Pemikirannya Nabi sampai sebesar sejauh itu, mau menanggung dosa umatnya, jangan sampai umatnya ini kelak menanggung akibat yang menakutkan. Apa jawaban Nabi Adam? Ya Adam, inni masghulun an nafsi, aku masih sibuk, tidak bisa memenuhi ajakan engkau Muhammad, aku masih punya kesalahan. Nabi Adam mengaku seperti itu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad sujud kepada Allah, nangis sujud kepada Allah. Ya Muhammad, irfa ra'saka sal tu'to. Wahai Muhammad, bangun dari sujudmu, angkat kepalamu, sal tu'to, kamu minta apa? Tu'to. Jadi ini ardasinya sal tu'to, kamu minta apa? Di ACC. Nah, jadi Allah bilang, kamu minta apa? Bakal saya ACC, akan diberikan. Kemudian apa jawab Nabi? Ya Rabb, la as'aluka li nafsi, aku minta ini bukan karena untuk diriku, wala Fatimah tali binti, bukan untuk Fatimah anakku, walal Hasan wal Husain, dan bukan untuk Hasan dan Husain cucuku. Jadi ini pernyataan Nabi ketika ditanya oleh Allah seperti itu. Ya Allah, aku ini minta bukan untuk diriku. Jadi proposal yang diajukan Nabi kepada Allah bukan untuk dirinya sendiri. Jadi gambarannya kita yang diberikan titipan proposal oleh DKM, ya, dalam rangka merenovasi masjid, membuat pagar dan lain sebagainya. Ini adalah proposal yang disampaikan DKM kepada para jamaah. Tujuannya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk menolong agama Allah, untuk membangun rumah Allah. Kemudian Nabi menyampaikan, tapi li ummati, untuk umatku ya Allah. Kemudian apa kata Nabi? A'taitu ala ummatika ma tarda. Begitu langsung di ACC Allah. A'taitu ala ummatika ma tarda. Aku akan memberikan terhadap umatmu ma tarda, apa yang engkau senangi. Apa yang disenangi oleh Nabi untuk umatnya, ya udah kasih. Wa fauqa ma tarda, dan bahkan lebih yang dicintai Nabi Muhammad. Itu saking saking kasih sayang saking dekatnya Allah terhadap kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kelak kita yang akan menjadi umatnya, umat yang selalu disayang oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi,
bahwa amanat tersebut ini Al-Quran. Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran tersebut sudah diserahkan kepada umatnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi janji Allah, jika engkau menyampaikan kebenaran, jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Intan surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau mau menolong agama Allah, kau akan ditolong Allah. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memberikan kokoh dalam pendirianmu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga kamu dari manusia yang akan berbuat jahat. Bahkan yaqtuluka, yang akan membunuhmu. Berapa orang di masa Nabi yang ingin membunuh Nabi, karena Nabi adalah maksum, dijaga dari dosa, dijaga dari perbuatan yang jahat. Di antara kelebihan Nabi dalam keterangan yang lain, fuddiltu alal anbiya'i bisitin, aku diberikan kelebihan oleh Allah di antara nabi-nabi yang lain 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami al-kalami, aku diberikan jawamiul kalam. Yang dimaksud jawamiul kalam itu apa? Aku diperkenankan untuk memberikan kalimat yang pendek tapi isinya padat. Nah, diberikan kalimat yang singkat tapi isinya jangkauannya luas sampai sepanjang masa, bahkan sampai hari kiamat. Contohnya, as-sholatu imaduddin. Nah, bukan imaduddin yang di TV Pak ya, bukan yang terkenal di TV ya, kayak Imad ya. Itu kalimat pendek, as-sholatu imaduddin, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Apa? Nasihat. Kemudian banyak sahabat yang minta diberikan nasihat. Ketika Nabi memberikan nasihat sesuai dengan kondisi orang yang minta nasihat. Ada orang yang tiap hari ini mulutnya tidak pernah diam, selalu ngomel marah ya, ngomel marah, suaranya kenceng, kemudian berisik, mengganggu tetangga, mengganggu keluarganya, pokoknya marah terus tiap hari. Kemudian orang tersebut minta nasihat kepada Nabi, ya Allah berikan nasihat kepada aku Nabi, sehingga aku menjadi orang yang baik. La taqdab walakal jannah. Udah, nasihat tersebut disampaikan kepada orang yang tukang marah, la taqdab, udah kamu sekarang jangan marah-marah lagi. Walakal jannah, kamu akan ditanggung masuk surga nanti. Berarti bukan hanya menahan marah-marah doang. Insya Allah dia menahan marah, akhirnya merembet ke yang lain. Kemudian yang kedua, wa nusirtur ruba, dan aku diberikan pertolongan Allah ar-ruba. Ruba itu apa? Ru'ub, yaitu perasaan hati yang takut yang dirasakan oleh musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Allah. Jadi orang yang akan memuji agama Allah, ketika bertemu dengan Nabi, itu perasaannya kecil, takut. Nah, contohnya dalam medan perang, Nabi tentaranya sedikit, dengan orang kafir tentaranya banyak, tapi dengan izin Allah perasaan mereka diberikan rasa takut kepada tentara yang dibawa oleh Nabi. Jadi walhasil, orang yang berbuat salah pasti mempunyai rasa takut dengan orang yang berbuat kebenaran, walaupun kesalahan tersebut ditutupi dengan rasa gengsi, rasa enggan, dan lain sebagainya.
Untuk itu, untuk menjalankan kebenaran, untuk menjalankan yang baik, kita gak usah khawatir. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, insyaallah pertolongan Allah akan datang, pertolongan Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Yang ketiga, wa ukhiltul yal ghanaima, aku dihalalkan ghanaim, harta rampasan. Harta rampasan dulu sebelum zaman Nabi tidak boleh digunakan, dikembalikan kepada mereka masing-masing. Tapi ketika Nabi, harta rampasan perang boleh dimakan, halal jadinya. Kemudian yang keempat, waju'iltul ya al-ardo tahuron wa masjidan, dan tanah ini dijadikan buat saya tahuron, bisa dijadikan untuk bersuci tayamum, wa masjidan, dan bisa dijadikan untuk tempat ibadah. Nah, jadi ini adalah kelebihan Allah yang diberikan pada Muhammad di atas kelebihan Nabi yang lain. Kalau agama-agama dulu, tempat ibadah harus tempat ibadah yang formal. Nah, tapi umat Muhammad sampai sudah waktunya ibadah masih disediakan tempat musola, masjid. Tapi kalau tidak, kita jauh dari masjid, dari musola, di tengah perjalanan boleh sholat di mana saja. Ini kelebihan daripada kita sebagai umat Muhammad. Kemudian kelebihan tersebut lagi, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus kepada semua makhluk. Kalau nabi-nabi yang lain diutus hanya satu umat, tapi kalau Nabi diutus untuk semua umat dan semua makhluk, baik golongan jin maupun manusia. Ini Nabi diutus untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Bukan hanya Nabi diutus untuk hanya orang Arab, hanya untuk orang Makkah, untuk orang Madinah, Timur Tengah, enggak ada. Tapi wama arsaltu illa rahmatal lil alamin, dan aku diutus bukan hanya untuk sebagian makhluk, tapi untuk lil alamin, semua manusia yang ada di bumi jagat raya ini. Tapi orang-orang yang senantiasa memusuhi agama Allah, innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan jalan yang benar kepada orang-orang kafir, orang-orang yang sudah ingkar, hatinya sudah dikunci mati ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya alal kitabi lastum ala syai'in wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, walau satu ayat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kita minta bantuan suratul Fatihah. Kita ucapkan alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas dalam rangka untuk renovasi masjid. Alhamdulillah mendapatkan infak dari hamba Allah 550.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Kemudian lewat proposal yang dibawa oleh jamaah sebesar 540.000 rupiah, kami ucapkan kepada bapak yang telah membawa proposal, yang telah mengumpulkan dana tersebut, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Kemudian alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapatkan infak dari Bapak Aziz H. Ini Bapak Aziz ini dulu yang pernah tinggal di Blok B ya,
Pernah tinggal di blok B sini ya? Blok B 5. Blok B 5 ya? Oh ya, yang tempatin Pak Dwi ya. Dari Bapak Aziz 3.500.000 rupiah. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas berikutnya menerima infak dari Bapak Sugianto blok B 4 ya, sebesar 5 juta rupiah. Kami ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan katsira. Kemudian berikutnya dari hamba Allah sebesar 2 juta rupiah dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Berapa nih Pak totalnya Pak Jono? Totalnya berapa nih yang kumpul ini? Oh banyak ya, alhamdulillah. Ya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin jazakumullah khairan katsira. Semoga Bapak yang telah berusaha untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu renovasi masjid, pembangunan masjid, semoga orang tersebut termasuk membana masjidan banallahu baitan fil jannah, orang-orang yang senantiasa andil dalam membantu rumah Allah, semoga kelak dibangunkan rumah di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula semoga mereka diganti oleh Allah dengan rezeki yang banyak dan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah yang kedua, semoga para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini, semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa alibatina wa man hadara fi hadin sama min alil ilmi wa alil iman wa alit taqwa wa alil ibadah wa alil qur'an wa alit du'a wa alil rizki wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.